Pengarang kitab Al-Habib Abdullah Al-Haddad menjelaskan dengan redaksinya wa amma karahatul mauti fa amrun tabi'iyun. Adapun tidak suka dengan kematian itu sesuatu yang udah biasa. La yakadul insanu yanfaku anhu. Hampir setiap manusia ya itu tidak lepas dari itu semuanya. Jadi kalau bicara masalah mati rata-rata orang tidak suka dengan kematian. Itu urusan yang biasa, udah tabi'i, udah menjadi watak manusia. Makanya nih kita nih Pak, kalau ditanyain satu-satu, kira-kira ada nggak yang mau mati nanti malam? Nggak ada yang mau ya? Coba udah tanya satu-satu, nggak ada yang mau. Ya, begitu. Itu watak manusia pasti begitu. Walaupun dia termasuk orang baik banget gitu. Ya orang udah baik banget, udah solih banget. Tapi kalau ditanya, ntar malam mau mati nggak? Kalau bisa jangan dulu dah. Ya tujuannya apa? Ya pengen supaya memperbanyak amal ibadah lagi. Itu maksudnya begitu. Ya jadi ada rasa ya dia tidak mau, bukan berarti dia menentang gitu. Tapi kalau memang udah takdirnya mah nggak bisa kita mengelak. Cuma kalau main ditanya gitu, ya ditanya, ya itu pasti dibilang jangan dulu dah, begitu. Nah disinilah rahasianya kenapa malaikat Israel ketika mau mencabut nyawa manusia tidak pakai ditanya. Tuh. Kali gitu laporan dulu, ya saya mau datang, ya saya mau mencabut nyawa kamu, kira-kira diizinin enggak pakai begitu tuh enggak. Sebab rata-rata orang itu ya tidak suka dengan kematian. Itu udah watak manusia. Hampir semua manusia ya seperti itu. Alasannya kenapa? Nih dijelaskan sama Al-Habib Abdul Al-Haddad. Wadzalika yang demikian itu li'annal mauta karena kematian mu'lamun fi nafsi menyakitkan dalam dirinya. Tuh, itu kalau orang dicabut nyawanya sakit. Ya, diumpamakan seperti seseorang sedang menguliti kulit binatang yang masih hidup. Ayam jangankan dikuliti, ya itu dicabut aja bulunya, teriak nggak tuh ayam? Teriak. Tuh gimana kalau ada kambing hidup-hidup dikuliti, ada sapi hidup-hidup dikuliti? Biasanya kan kita kalau ngulitin, ya itu dia udah mati, udah disembelih dulu. Ya udah disembelih baru dikulitin, dilepas kulitnya. Ini lagi hidup-hidup dilepas kulitnya, bagaimana kira-kira? Masya Allah sakit bener. Begitulah gambaran ketika ya manusia mau dicabut nyawanya begitu. Cuma nanti begini Bapak Ibu Saudara, kalau orang-orang yang baik itu ketika mau dicabut nyawanya kan diperlihatkan tempatnya. Karena ya diperlihatkan tempatnya yang indah, yang nyaman, yang bagus, sehingga rasa sakitnya tuh hilang. Karena yang dilihat tuh nikmat. Allah perlihatkan sorga, Allah perlihatkan tempatnya yang baik, sehingga rasa sakitnya itu otomatis ya dikalahkan dengan rasa bahagianya melihat tempatnya yang indah seperti itu. Kalau sakit mah sakit, sama dengan orang kafir sakit juga. Cuma kenapa orang kafir tambah sakit? Karena yang diperlihatkan tempatnya adalah apa? Neraka. Tempat yang gak enak. Ya udah dicabut nyawa sakit, diperlihatkan tempat yang gak enak, gak nyaman. Tambah sakit Bapak Saudara. Itu begitu. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqomah, dijelaskan tuh. Ya alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu kata malaikat begitu. Enggak usah takut kamu. Ya, enggak usah berduka cita kamu. Ya, tetapi wa abshiru. Ya, berikan kabar gembira karena sorga udah diperlihatkan tuh. Udah dijanjiin sama Allah, kamu akan mendapatkan sorga. Sehingga rasa sakit saat itu akan hilang dengan
ya diperlihatkannya tempatnya yang indah. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud kenapa orang pada enggak suka dengan kematian, karena mati itu menyakitkan dalam dirinya. Mu'lam fi nafsi, karena itu dicabut nyawa kita seperti ya orang menguliti kulit binatang waktu hidup-hidup. Itu bayangkan aja dah, Masya Allah, ya sakit banget itu. Kemudian alasan yang kedua, wa mufarriqun bainal insani wa baina mahbubatihi wa ma'lumatihi min dunyahu. Kemudian kenapa banyak orang enggak suka dengan kematian? Karena dia akan terpisah antara manusia dan antara yang dicintainya, yang disayanginya dari dunia. Karena dia akan berpisah dengan orang yang dicintai. Disayang sama bininya, disayang sama suaminya, disayang sama anak-anaknya, disayang dengan hartanya, disayang dengan pangkat dan jabatannya. Sekarang dia mati, ninggalkan itu semua. Tuh, makanya kadang-kadang dia berat. Ya Allah, jangan dulu dah mati, tuh begitu. Karena dia akan meninggalkan kepada orang-orang yang dicintainya. Dia masih sayang sama bininya, sekarang dia mati, kan meninggalkan bininya. Atau bini yang mati, meninggalkan suaminya. Anak-anaknya disayang banget sama anak-anaknya, tapi dia sekarang tinggalkan. Nah, begitu. Cinta sama pangkat, sama jabatan, ya itu sama akan ditinggalkan. Dengan sebab dia mati. Nah, makanya mati itu bisa memisahkan seseorang dengan yang dicintainya. Orang kalau udah mati pasti akan dipisahkan ya dengan apa yang dicintainya. Walima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allahi karihallahu liqa'ahu." Kata Nabi, siapa-siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta bertemu dengan orang tersebut. Dan siapa-siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci untuk bertemu dengan orang tersebut. Tuh, jadi kalau orang Islam pasti suka bertemu dengan Allah. Ya, sehingga kematian tidak menyebabkan dia benci. Ya, karena dia akan bertemu dengan Allah. Nah, begitu juga ya kata Allah, kalau ada orang yang benci, ya nggak mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka, benci juga bertemu dengan orang tersebut. Nah, itu hadis. Qalat lahu Aisyatu radhiyallahu anha. Setelah Nabi bilang begitu, siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta bertemu dengan dia. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah tidak suka juga bertemu dengan dia. Lalu Siti Aisyah berkomentar nih, komen nih Siti Aisyah setelah mendengarkan hadis Nabi begitu. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna nakrahul mauta. Ini kami semuanya enggak suka sama mati. Tuh, bukan kami enggak suka bertemu dengan Allah, cuma kalau bicara masalah mati kami ini enggak suka. Tuh Siti Aisyah bilang begitu sama Rasulullah. Waqala alaihi salam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza hadarahul mautu. Ya, sesungguhnya orang mukmin apabila didatangkan oleh kematian, basyara birahmatillah, maka Allah akan memberikan kabar gembira dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Fa ahabba liqa'ahullah, maka dia akan suka bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ahu, dan Allah pun cinta untuk bertemu dengan dia. Tuh, makanya ya nanti orang mukmin tuh kalau udah mau didatangin sama kematian, Allah kasih berita gembira dengan rahmatnya yang tadi tuh. Ya, yang dibilang alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Nah, akhirnya dia ya akan senang, cinta
Sehingga Allah pun akan cinta menyambut ya orang tersebut. Kan artinya kalau kita mau bertemu dengan Allah mati tuh. Ya, jadi kalau siapa-siapa yang meninggal dunia berarti dia udah bertemu dengan Allah. Nah itu. Jadi kalau dia suka, cinta, ingin bertemu dengan Allah, Allah pun cinta, suka, ingin bertemu dengan hamba tersebut. Nah yang tadinya orang-orang mukmin seperti Siti Aisyah bilang, kami pasti tidak suka dengan kematian. Lalu Nabi memberikan gambaran, itu nanti orang mukmin ketika akan datang kematian, Allah kasih kabar gembira. Nah sehingga saat itu dia nggak benci lagi dengan kematian, pasti dia akan suka. Dia akan suka, dia akan senang dengan kematian. Kenapa? Karena saat itu dia akan bertemu dengan Allah. Nah pada saat orang mukmin ingin bertemu dengan Allah, pasti suka dia. Sehingga Allah pun akan suka bertemu dengan orang mukmin tersebut. Nah beda dengan orang kafir. Nah kalau orang kafir dijelaskan sama Nabi, wa innal kafiro, dan sesungguhnya orang kafir, iza hadarahul mautu, apabila didatangkan oleh kematian, basyara, maka Allah akan memberikan kabar bi azabillahi, dengan azab Allah. Fakariha, maka dia tidak suka, liqa Allah, bertemu dengan Allah, wa karihallahu liqa'ahu, dan Allah pun tidak suka bertemu dengan orang kafir. Tuh kalau orang kafir ketika mau meninggal dunia dikasih kabar tuh, neraka kamu. Begitu. Nah akhirnya orang kafir kan udah dikasih informasi neraka, ya makin benci dia sama mati. Ya karena dibenci ya dengan kematian, ingin bertemu dengan Allah, dia nggak suka. Nah Allah pun tidak suka bertemu dengan orang kafir tersebut. Nah itu. Jadi nanti ya walaupun watak manusia itu rata-rata semua jadi tidak suka dengan kematian, tapi nanti saat-saat datang kematian orang Islam dikasih kabar gembira. Sehingga dari situlah berubah hatinya yang tadinya memang nggak suka, tapi pada saat itu dia menjadi suka. Ya. Tapi kalau ditanya rata-rata pasti nggak mau sama mati. Ya, tapi orang beriman ketika udah mau datang kematian, Allah kasih kabar gembira. Nah, karena kabar gembiranya sorga, saat itulah yang tadinya dia nggak suka sama mati, akhirnya dia apa? Jadi suka. Ya, makanya matinya senyum. Bagus tuh orang kalau meninggalnya. Ya kan kita sering cerita, ya Allah dia meninggalnya kayak lagi tidur aja, cakep banget tuh. Dia seneng berarti, bahagia. Kenapa? Karena sebelum datang kematian udah ada yang ngasih informasi, ya dikasih kabar gembira dengan surga. Sehingga kita bisa lihat, ya Allah itu orang ya meninggal dunia mukanya dilihatnya enak, berseri dilihatnya. Nah ada orang yang dilihatnya nggak enak lah ketika meninggal dunia. Nah orang-orang kafir tuh begitu. Ya orang-orang kafir ketika meninggal dunia beda. Ya mukanya nggak berseri. Kenapa? Karena yang diperlihatkan neraka. Jadi sebelum dicabut nyawanya, ya itu minimal ketika ruhnya udah di tenggorokan, tinggal nyabut segini doang nih dikit lagi. Itu diperlihatkan dulu tempatnya, neraka. Dan itu yang menyakitkan. Ya sehingga matinya nggak enak kelihatannya, nampaknya ya nggak bagus. Begitu gambaran dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabi wasfil mu'minil mahbubi al-mazkuri, dan di dalam menggambarkan sifat orang mukmin yang cinta yang disebutkan. Fi qallihi alaihi salatu wassalam, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anillahi, yang datang dari Allah. Ini hadisnya qudsi namanya. Mataqarrabal mutaqarribuna pusakun. Tidaklah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu orang yang fasik. Al hadis, bacanya hadis sampai sempurna, ila anqala, sampai Allah berfirman, wa ma taraddatu, dan tidaklah saya ragu-ragu pisyai'in, tentang sesuatu, ana fa'iluhu, saya yang akan melakukannya. Kata raddudi seperti bimbangnya saya, ragunya saya,
fi qabdi nafsi abdi, di dalam mencabut ya jiwa hambaku al mukmini yang beriman, yakrahul mauta, yang dia tidak suka sama kematian, wa ukrihu masa atau, dan saya juga tidak suka dengan kejelekannya. Tuh begitu. Wala budda lahu, dan mesti baginya ya panzur, maka lihatlah kaifa wasofahu, bagaimana Allah menggambarkannya, bikarohiyatil mauti, ya dengan tidak sukanya kematian, ma'a kamali imanhi, bersama sempurna imannya, wa ulwi manzilati indahu, dan juga tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ta'lamu, kamu akan tahu, sihhata madzakarnahu, kebenaran apa yang telah kami sebutkannya. Jadi artinya kadang-kadang orang yang beriman, yang baik-baik juga, ketika ditanya mau mati enggak, pasti dia enggak mau. Karena memang enggak suka dengan kematian. Tapi nanti pada saat-saat udah datang kematian, ya itu nanti dia akan dikabarkan dengan kabar-kabar yang indah, dengan kabar-kabar yang bagus. Sehingga yang tadinya dia tidak suka dengan kematian, akhirnya berubah. Ya hatinya menjadi apa? Suka. Karena udah diperlihatkan dengan hal-hal yang baik. Udah dikasih dengan sinyal-sinyal, tanda-tanda yang baik buat orang tersebut. Nah itulah ya yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi akhbari Musa alaihi salam, dan terkait tentang hadis yang menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa seorang nabi, ya begitu hebat, mulia kedudukannya. Tapi ketika datang malaikat Israel, bagaimana? Annahu latoma malakal mauti hina ja'ahu liyaqbidahu. Sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam pernah menampar malaikat maut. Malaikat maut ditampar. Sama siapa? Sama Nabi Musa. Emang Nabi Musa kan galak banget dia. Ya, dan punya kekuatan yang lebih. Makanya ada seorang manusia dipukul sama Nabi Musa, mati nggak? Mati. Sekali pukul sama Nabi Musa, baru dipukul doang, mati. Padahal kata Nabi Musa, saya kagak sengaja mukulnya cuma begitu doang, mati sekali. Itu punya kekuatan yang begitu hebat Nabi Musa. Ya. Nah suatu saat Nabi Musa didatengin sama malaikat maut. Malaikat maut tuh, malaikat Israel mau mencabut ya nyawa Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa nggak mau, dipukul, ditampar. Itu malaikat maut ditampar sama Nabi Musa. Padahal kan Nabi Musa orang yang istimewa, gitu, pangkatnya tinggi. Tapi ketika didatengin malaikat Israel, malaikat maut mencabut, dia kagak suka juga tuh. Tuh begitu maksudnya. Ya, walaupun dia nanti tempatnya istimewa. Tuh, sampai malaikat maut ditampar. Ya Allah, malaikat maut ditampar, pulang lagi dia. Ya, takut, dia takut, ngadu sama Allah. Ya Allah, latoma malakal maut. Jadi Nabi Musa menampar malakul maut. Hina ja'ahu, ya ketika malakul maut datang kepada Nabi Musa, liyak bidohu, untuk mencabut nyawanya. Fa'ah roja ainahu, maka sampai keluar biji matanya. Tuh, biji matanya malakul maut keluar karena ditampar. Ini mental biji matanya. Ya, itu malakul maut begitu. Ini artinya apa? Ya, ini artinya menggambarkan bahwa memang watak manusia ketika ya mau dicabut nyawanya pada nggak mau. Nah begitu. Makanya nanti ada kabar gembira dari Allah. Sehingga gara-gara dapat kabar gembira mereka jadi suka. Tapi kalau sebelumnya ditanya pasti nggak ada yang suka. Ya. Nah itu gambarnya ya Nabi Musa dah. Ya nggak suka dia. Mau dicabut nyawanya, itu malaikat maut jadi ditampar sampai keluar biji matanya. Naam. Iya. Nah ini istidrak. Akan tetapi qad tahba karahiyatul mauti, ya sungguh tersamar ketidaksukaan kematian.
hatta la tahussa fi hali quwwati isyraqi anwaril ma'rifati, sehingga tidak terasa di dalam kondisi kekuatan ya bersinarnya cahaya-cahaya ma'rifah wal yakin dan cahaya-cahaya keyakinan. Wa yakunu dzalika li ahlihi, dan adalah yang demikian itu untuk ahlinya, fi waktin pada satu waktu, duna waktin yang tidak ada pada waktu yang lain. Wa ammal amrul amu fi ahlil imani, adapun urusan yang umum pada ahli orang yang beriman, maksudnya orang Islam, ya bahwa annahum yuhibbunal mauta. Itu jadi umumnya bahwa ahli iman, orang-orang yang beriman, sungguh mereka itu cinta dengan kematian. Ya, pada umumnya begitu. Kenapa orang-orang beriman itu cinta dengan kematian? Lima fihi min liqa'illahi, karena kematian itu dia akan bertemu dengan Allah. Nah, orang yang beriman rindu ingin bertemu dengan Allah. Nah, makanya ketika orang beriman itu meninggal, dia enggak ada rasa tidak suka dan benci, karena dia ingin merindukan Allah, ingin bertemu dengan Allah. Wal masir ila daril baqiyati, dan dia akan sampai ke satu tempat yang namanya negeri yang kekal. Wal khuruji minad dunya, dan dia akan keluar dari dunia, mahallil pitani wal mihan, yang dunia itu adalah tempat fitnah dan ujian. Tuh, jadi kita kalau di dunia banyak fitnah, banyak ujian di dunia, ya wajar. Nah, kalau pengen tempat yang aman dari segala fitnah dan ujian, di mana? Di akhirat. Tuh. Jadi kita nih Bapak Ibu Saudara, kalau hidup di dunia, kalau ada fitnah, ada ujian, cobaan, wajar. Karena memang dunia darul fitan wal mihan. Tuh begitu. Jadi dunia itu Bapak Ibu Saudara adalah tempat ujian dan fitnah. Tuh. Makanya kita harus sabar, banyakin sabar. Ya, hidup di dunia itu. Karena kadang-kadang ada aja ujian, ada cobaan, fitnah, kadang-kadang banyak. Nah, nanti kalau kita udah jalani semuanya, nah kita akan tinggalkan dunia, berarti kita akan menuju yaitu satu tempat yang tidak ada lagi fitnah dan ujian-ujian. Nah, seperti itu. Sehingga orang yang beriman itu pasti suka, ya, akan meninggalkan dunia dan dia akan menuju akhirat. Karena dunia yang ditinggalkan itu tempat penuh dengan fitnah dan ujian. Wa yakrahunal mauta, dan mereka tidak suka dengan kematian bin nafsi. Ya, biasanya nafsunya, watabi wataknya. Menurut watak dan nafsu itu biasanya rata-rata mereka tidak suka dengan kematian. Kenapa? Lima minal alami. Karena di dalam kematian itu memunculkan satu menyakitkan. Ya, sakit ketika dicabut ruhnya. Nah, itu biasanya orang kalau dicabut ruhnya kan dari mana? Dari ujung kakinya dulu. Ujung kaki terus ditarik sedikit naik ke dengkulnya. Dengkul naik paha sampai perutnya, terus sampai tenggorokannya. Ya. Nah, kalau udah di tenggorokan, ya udah semakin dekat tuh. Itu yang disebut dengan sakratul maut. Nah, itu yang dikatakan wa antum hina izin tanzurun. Ketika ruh manusia sudah ada di tenggorokan, Allah perlihatkan tempatnya masing-masing. Tuh, itu dalam Al-Qur'an. Kita harus yakin, percaya. Wa antum hina izin tanzurun, dan kamu ketika ruh kamu sudah ada di tenggorokan, Allah akan perlihatkan tempat kamu. Kalau dia orang baik, nanti diperlihatkan tempatnya baik. Kalau dia orang yang tidak baik, maka nanti tempatnya diperlihatkan juga tidak baik. Itu begitu. Ya. Makanya ruh itu ya diambilnya dari ujung kaki dulu. Nah, kalau udah di dalam tenggorokan terus tinggal dikit lagi. Terakhir ubun-ubun dah ditarik langsung ke atas. Makanya kadang-kadang orang kalau meninggal dunia
matanya ngeliatin ke atas. Diliatin tuh. Karena ruhnya ditarik ke atas tuh Bapak Ibu Saudara. Ya, ditarik ke atas. Ya, sehingga dilihat. Nah, makanya sunnahnya kita dianjurkan kalau orang udah meninggal dunia, itu matanya ditutup. Sambil bacain doa khairon, khairon. Mudah-mudahan orang ini termasuk orang baik. Min ahlil khair. Tuh begitu. Ya, sambil ditutup, dipejamkan matanya. Nanti dia akan ya tertutup. Begitu. Tapi kalau udah terlalu lama, udah nggak bisa. Melotot terus jadi ntar matanya ke atas. Karena pengen ngelihat ruhnya dibawa kemana itu ruhnya. Nah, seperti ternyata itu ruh nanti ada yang ditempatkan di illiyin, ada yang ditempatkan di sijjin. Kalau illiyin itu tempat yang baik-baik. Ruh orang-orang yang soleh, ruh orang-orang yang beriman itu akan ditempatkan di illiyin. Ya, tapi kalau ruhnya orang-orang yang tidak baik akan ditempatkan di sijjin. Tuh, tempat yang rendah, yang hina, sijjin namanya. Dan itu tidak akan rusak ruh itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga nanti ruh itu akan dikembalikan kembali ke jasad orang itu masing-masing. Pada saat yaumul ba'si, pada saat manusia dibangkitkan kembali dari kubur. Tuh, walaupun tuh manusia udah ratusan tahun di dalam kubur. Tulang belulangnya udah hancur semuanya. Tapi dengan kekuasaan Allah nanti jasadnya kembali sempurna. Nah, kalau udah kembali sempurna, Allah kembalikan ruhnya yang udah disimpan. Ada yang di illiyin, ada yang disimpannya di sijjin, tergantung orangnya baik atau tidak. Nah, dikembalikan lagi ke jasadnya. Nah, ketika bangun dari kubur itu macam-macam. Ada orang yang bangun dari tidur bilangnya, ya wailatana, aduh celaka. Tuh. Bilangnya udah celaka aja. Kalau kata kita, buset, gue dibangunin gitu. Ya. Tapi kalau orang-orang yang baik bilangnya alhamdulillah, bilangnya begitu. Ya, jadi macam-macam nanti ketika manusia dibangkitkan dari dalam kubur itu macam-macam ucapannya. Kalau orang baik pasti ucapannya yang bagus. Ya, ada yang cuma ngibas-ngibasin kepalanya. Ya, karena banyak debu dikibas-kibasin sambil bilang alhamdulillah. Tuh, segala puji bagi Allah. Kan enak. Tapi ada juga yang kaget. Ya wailatan, aduh celaka, buset nih, ngapain ini? Begitu. Ya. Iya. Kita gagal lagi, muda lagi. Iya. Nah, kemudian ya ditanya. Ya, dibilang lah, hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursal. Ini yang dijanjiin sama Allah kepada kita. Dulu disampaikan rasul-rasul ternyata benar. Oh, ini namanya hari berbangkit. Setelah manusia mati semuanya, ya berada dalam kubur, dihidupkan kembali. Itu nanti dijelaskan dalam kitab-kitab. Ada yang dibangunkan, ya kemudian berpakaian. Pakaian seperti yang dipakai pada saat dia mau meninggal dunia. Itu yang dipakai pakaiannya. Ya, saat pakaian yang dia bawa pada saat meninggal dunia. Ada orang mau meninggal dunia pakaiannya itu, nanti itu yang dipakai. Ya, pada saat dia dibangkitkan dari kuburnya. Ada juga yang bilang telanjang udah. Sampai dibawa digiring ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang. Nah, itu begitu. Jadi nanti tergantung amalan manusia. Jadi enggak semuanya telanjang enggak. Ya, itu ada yang dikasih pakaian enggak telanjang. Ada juga yang telanjang. Ya, ini ya, keterangannya ada nanti kalau kita baca ilmu ya tauhid. Ya, ada di beberapa kitab dijelaskan begitu. Ya. Nah, itulah ya artinya kalau orang-orang beriman pasti cinta dengan kematian. Saat itu yang awalnya dia tidak suka. Kenapa? Karena dia punya keyakinan. Oh, kalau dunia itu adalah tempat fitnah dan ujian. Tuh begitu. Nah, kemudian kalau memang dia tidak suka itu karena wataknya biasanya begitu. Karena memang rasa sakitnya. Dan dia akan berpisah dengan ya orang-orang yang dicintai. Kita biasa bersama dengan orang yang kita cintai. Sekarang kita dipisahin. Kira-kira enak nggak tuh?
nggak enak, sakit rasanya. Ya Allah, kita biasa kumpul dengan orang-orang kita, sekarang kita dipisahkan, berat rasanya. Ya itu begitu, makanya orang ya dalam hatinya tuh wataknya nggak mau mati begitu, karena selama ini dia pengennya kumpul dengan orang-orang dicintai. Sekarang dia mati, berarti berpisah dengan orang yang dicintai. Itu tuh penyebabnya begitu, watak jadinya. Watak manusia seperti itu. Wa kullama kanal imanu aqwa, dan manakala keimanannya itu lebih kuat, kanatil karohatu aqalla, maka ketidaksukaan kepada mati itu akan lebih kecil. Porsinya lebih sedikit. Imannya kuat, berarti rasa watak manusia yang tidak suka dengan kematian bisa hilang dengan dikalahkan dengan keimanan yang kuat. Sehingga rasa ketidaksukaan kepada mati akan lebih kecil lagi. Wa muqtadatul i'adafu, dan ketetapan wataknya itu akan lebih lemah, bisa dilawan. Wabil aksi, dan sebaliknya, kalau imannya lemah, ya udah yang kuat yaitu wataknya, nafsunya. Berarti tetap dia tidak suka dengan kematian. Kalau bicara umum, rata-rata manusia tidak suka dengan kematian. Tapi nanti ketika orang itu imannya kuat, itulah yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Yang tadinya tidak suka, akhirnya jadi suka. Karena dia mau bertemu dengan Allah. Tapi kalau orang yang imannya lemah, tetap dikalahkan dengan wataknya. Ya, sehingga tetap dia tidak suka dengan kematian. Fatabtunu lidzalika, maka kamu akan memahami itu semuanya. Wallahu yatawalla hadaka, dan Allah yang akan mengendalikan itu semuanya dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti baru wa ammatulul umri fi taatillah. Nah, saya kira sampai sini dulu Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan. Iya. Ruh manusia itu bukan 1, bukan 100, tapi triliunan. Karena mulain dari Nabi Adam sampai umat Nabi yang terakhir, umat Nabi Muhammad. Itu ada yang tertukar kagak? Tidak ada satupun yang tertukar. Kali salah masukin nih roh masuk ke jasad yang lain gitu. Ya, enggak. Nah, itu dengan kekuasaannya Allah. Allah berkuasa. Kata Allah yang begitu mah kecil. Nah, begitu gampang sama Allah. Ya, sehingga sesuai ruh yang ini nanti akan masuk ke jasad yang ini. Enggak ada yang tertukar. Ini pernah terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan kagak percaya, tapi untuk menguatkan iman. Ya Allah, bagaimana caranya tuh? Ya kok jasad manusia udah hancur, udah tinggal tulang-tulangnya dong, bahkan tulangnya udah kagak ada. Ya, bisa kembali sempurna, kemudian dikembalikan rohnya, apakah enggak ada yang tertukar itu? Dibuktiin sama Allah. Kata Allah, wahai Ibrahim, sekarang kamu bawa jenis-jenis burung. Unggas. Itu yang namanya jenis-jenis burung. Unggas banyak, dari mulai ayam sampai burung yang terkecil. Kamu cacak semuanya. Bunuh, sembelih, kamu cacak semua. Kemudian setelah dicacak, pisah-pisahin. Ya, padahal itu ada unggas, ada ayam, ada burung, ada apa aja banyak. Jenis-jenis burung begitu banyaknya. Setelah itu kamu pisahkan. Ada yang di sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan. Nah, setelah itu kamu panggil lagi. Wahai jenis-jenis burung dan unggas. Ya, kembalilah kamu seperti semula. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dengan izin Allah kembali lagi. Semuanya nyambung. Ya, itu bulu-bulunya nggak ada yang tertukar. Bulu ayam kagak tertukar dengan bulu bebek. Bebek dengan soang. Burung angsa, burung dara,
burung perit, semuanya itu nggak ada yang tertukar, bulu-bulunya sesuai. Kata Nabi Ibrahim, Masya Allah, tambah yakin tuh akhirnya. Nah begitulah manusia nanti. Jadi ruhnya akan dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Nggak ada yang tertukar sama sekali. Itu dengan kudrah, kekuasaan Allah. Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Gampang bagi Allah. Ya, nggak pakai proses. Udah kun fayakun aja. Ya, begitu.